Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk sesi wawancara ini terkait dengan tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin Bu. Nah, di sini Bu, saya mau memberikan Ibu beberapa pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang akan Ibu jawab, Ibu tanggapi berdasarkan pengalaman yang pernah Ibu rasakan ya Bu, yang pernah Ibu hadapi. Kita mulai ya Bu. Baik, silakan. Ke pertanyaan yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita mungkin ambil satu dari yang peserta didik kali ya, dari yang peserta didik, misalnya kejadian atau yang dialami peserta didik bisa di kelas dan itu ada sampai ke orang tua misalnya, ya, kejadian apalagi di SD ini cukup ini juga ya, memang mereka selain geraknya, perilakunya, yaitu masih kita harus ekstra mengontrolnya ya, wali kelas. Nah, makanya kita juga guru stay di kelas, wali kelas ada 2 di dalam kelas. Nah, tetapi memang ada di dalam perjalanan itu kejadian-kejadian yang memang berkaitan dengan perilaku tadi ya. Misalnya ada kejadian yang memang anak-anak masih mungkin kalau kita lihat kategori anak-anak, misalnya dia mengganggu teman, ya mungkin maksudnya bercanda. Nah, tetapi ketika mungkin menurut si teman ini sudah berlebihan, nah itu akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan sehingga melapor kepada orang tua. Nah, itu. Nah, ketika melapor kepada orang tua, nah muncullah versi yang agak berbeda, misalnya ketika di lapangan kejadiannya seperti ini, pas penyampaian si anak ke orang tua agak berbeda. Nah, itulah yang kita coba juga jelaskan kepada orang tuanya. Mungkin di situ yang etika dilema tadi ya tahapannya ketika memang ada yang wali murid itu langsung menemui kita pimpinan sekolah menyampaikan apa yang dialami anaknya. Nah, kemudian di situ kita terima laporannya. Nah, kita minta waktu kepada wali murid tersebut untuk meng-cross check sebenarnya apa kejadiannya seperti apa. Nah, lewat wali kelas tadi, lewat wali kelas, kemudian kita ada wakil kesiswaan. Ketika itu tidak bisa kita handle oleh wali kelas dan wakil kesiswaan, kita di sini minta bantu ke guru BK kita. Nah, nah kita minta waktu kepada wali muridnya untuk bisa menyelesaikan. Nah, kemudian kita panggil lagi kembali. Nah, baru kita sampaikan kondisinya seperti ini. Ya. Baik Ibu, kita masuk pertanyaan kedua ya Bu. Ya, baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, mungkin berangkat dari kasus yang tadi kali ya. Betul ya, baik. Itu biasanya nanti kita pertama diskusi dulu dengan kita pimpinan sekolah dengan wakil. Nah, ketika kita sudah diskusi dan jika dibutuhkan itu melibatkan guru, mungkin yang lebih kecil mungkin wali kelas atau guru yang masuk di kelas tersebut. Nah, disitulah kita baru mengambil keputusan. Kita tanya dulu dari beberapa pendapat dari beberapa wakil dan guru, baru kita ambil keputusannya seperti
berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa sudah Ibu lakukan selama ini? Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya? Iya, kayak awalnya kan biasanya kayak kasus itu yang pertama ada yang memang kita menerima langsung dari wali muridnya, Iya. atau juga ada yang dari wali kelas langsung. Iya. Nah, kita di sekolah kita itu kan ada buku catatan kepribadian siswa Oh, iya. yang dipegang oleh wali kelas masing-masing. Nah, di sana setiap ada kejadian-kejadian dicatat Catat. oleh wali kelas. Nah, itu dilaporkan tiap bulan kepada kita. Nah, di situ kita mengecek. Ya. Dan kita juga ada buatkan link pengaduan yang mana tahu urgen harus dilaporkan oleh wali kelas kepada kita. Nah, biasanya itu kita pimpinan sekolah di sore hari mengecek link tersebut. Nah, kemudian baru tahapan berikutnya pemanggilan kepada wali kelasnya. Kita mengecek apakah betul atau bagaimana sebenarnya kejadian yang sebenarnya. Saya kita dapat laporan nih dari wali muridnya, kita cross check. Nah, itu juga bersama wali ini wakil kesiswaan. Nah, Berarti sudah banyak unsur-unsur pendukungnya ya Bu? iya, Nah, sudah. artinya dalam pengambilan keputusan pun Ibu tidak langsung serta-merta ya Bu? Tidak, betul. Ya, dengan unsur-unsur pendukung tadi bisa mempertimbangkan hal A, hal B Iya. ya. Betul. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Bu. Ya. Lalu hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang paling efektif. Bertemu langsung sih. Ketika kita yang efektif itu ketika kita dapat laporan langsung kita panggil gurunya atau pimpinan sekolah, kemudian kita tanya langsung kejadiannya seperti apa gitu. Cross check ya, kayak itu sih. Kemudian jika memang memungkinkan untuk pertemuan, kita pertemuan. Iya, seperti itu. Baik. Pertanyaan yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Tantangannya ya. Tantangannya ketika tadi ada kasus yang berhubungan dengan dilema etika, ketika misalnya kita ambil dari pihak orang tua ya, pihak orang tua yang ingin cepat proses penyelesaiannya. Nah, kita kasih pengertian ini butuh proses, tidak bisa langsung bisa kita berikan jawaban atau kita berikan tindakan. Nah, jadi ini kita harus menelusuri dulu. Nah, di situ jadi ketidaksabaran dari pihak orang tua ingin cepat menyelesaikan. Nah, itu kita kasih pengertian, kita jelaskanlah bahwa ini nggak bisa langsung. Itu dia. Lalu Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Lebih banyaknya kita memiliki jadwal. Iya, kita buatkan jadwalnya dulu. Seperti tadi tahapannya kita terima dulu informasinya. Nah, kemudian kita cek ke kedua belah pihak, dari pihak anak, orang tua, pihak sekolah, pihak guru. Nah, kemudian unsur-unsur yang terlibat tadi, misalnya di situ ada guru atau nanti ada terlibat BK, guru BK. Nah, disitulah kita bisa memutuskannya. Baik, ini berikutnya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau dia kasusnya udah menurut kita memang tidak bisa kita memutuskan saat itu saya biasanya berkomunikasi lagi dengan atasan saya.
Nah, minta pendapat. Misalnya, Pak, Bu, kita ada kejadian seperti ini. Kemudian kami pimpinan sekolah sudah melakukan ini. Nah, jadi minta pertimbangan gitu, Bu Pin. Berarti tetap melibatkan orang-orang juga ya, Bu ya? Tetap, iya. Paling berarti atasan Ibu. Iya, atasannya. Terakhir nih Bu, Iya. pertanyaannya. Boleh. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Bu yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan menghadapi dilema itu? Pelajaran apa? Pelajarannya memang butuh kesabaran ya, kesabaran. Kemudian di situ juga kita harus keputusan yang kita buat ya artinya memang kita pertimbangkan, tidak memihak misalnya kita memihak pada satu unsur, apakah itu ke orang tua siswa atau ke guru, tapi memang keputusan yang kita buat memang kedua belah pihak bisa menerimanya dengan lapang dada. Itu sih. Kemudian yang tetap semangat ya. Tetap semangat. Namanya apa ya, kita memimpin suatu lembaga pasti ada banyak macam-macamnya. Nah, disitulah tinggal kebijakan kita lah menyingkapinya. Oke, baiklah Bu. Oke. Saya sudah melakukan wawancara, sudah melemparkan pertanyaan, dan sudah mendapatkan jawaban-jawabannya dari Ibu. Terima kasih nih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan Ibu sebagai pemimpin untuk yang akan datang pun tetap dapat membuat keputusan yang baik, tetap mempertimbangkan keputusan berpihak kepada murid ya Bu, berpihaknya kepada murid demi kelancaran dan kemajuan sekolah yang itu yang saya dengar juga Ibu seorang kepala sekolah yang baik dan yang hebat. Terima kasih Bu Pe. Terima kasih banyak. Sukses juga ya Bu ya. Ya, bisa dimudahkan, dilancarkan, sukses menjalani pendidikan guru penggeraknya ya. Terima kasih Bu Nena. Sama-sama Bu Pe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Bun? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bun, sebelumnya Bunda sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini, karena ini merupakan rangkaian tugas modul 3.1 Bun tentang proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Nah, tepat kiranya saya menemui Bunda karena Bunda adalah sekarang ini sebagai seorang kepala sekolah di TK Islam Masukra ya Bun ya. Oke. Baik Bun, kita langsung aja ya pada pertanyaan ya Bun. Pertanyaan pertama nih Bunda, selama ini bagaimana Bunda bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasinya ya. Tentunya kita melihat dulu kasusnya itu seperti apa, baru kita mencari fakta-fakta dari kasus tersebut. Baru nanti setelah itu kita diskusikan sebelum kita mengambil keputusan akhirnya. Oke. Berarti selama Bunda menjadi kepala sekolah, Bunda pernah mengalami atau menghadapi kasus dilema dilema etika? Iya, pernah. Oke. Baik Bun, ada pertanyaan yang kedua nih. Selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau keputusan yang sama-sama benar itu tentunya kita lihat dulu, kita bandingkan mana yang lebih bermanfaat untuk sekolah ya. Mana yang lebih memberikan manfaat kepada sekolah, baru nanti setelah kita bandingkan yang lebih itu yang akan kita ambil keputusannya. Membandingkan terlebih dahulu ya Bun. Kemudian Bun,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bunda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam Pengambilan keputusan keputusan untuk misalnya menghadapi suatu yang oral tadi. Iya, ada suatu kasus di Iya, etika oke, tadi. dilema etika tadi ya. Seperti apa Bunda menghadapinya? Iya, tentunya karena ini pernah terjadi. Jadi memang pada saat itu Bunda nggak langsung mengiyakan isu, kan ada bahasanya isu dulu. Jadi seperti tadi Bunda katakan, Bunda lihat dulu kasusnya, Bunda cari fakta-faktanya, mana gimana benarnya, karena itu kan kebanyakan dari isu kita belum tahu. Jadi setelah dapat nih misalnya, nanti kita cari juga ke guru yang lain gitu. Jadi di mana yang banyak kebenaran itu nanti kita musyawarahkan bersama. Bukan Bunda yang ambil keputusan sendiri, nanti juga ada kita musyawarahkan bersama bagaimana keputusan akhirnya. Jadi dengan keputusan bersama lah dapat kita ambil keputusan itu, bukan Bunda sendiri. Berarti melibatkan orang Oh, yang benar. Baik, ada pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja selama ini yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang mungkin jarang terjadi, cuma pernah ada ya. Iya. Itu memang bermusyawarah lebih efektif karena kita karena bukan hanya mendengarkan sebelah pihak aja, jadi semua kita rundingkan bersama. Bermusyawarah ya Bunda ya, Bun. Artinya Bunda juga tidak memutuskan Sendiri sendiri. tidak. Baik. Ada hal-hal yang dipertimbangkan Bun ya. Kita lanjut Bun, pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi Bun? Tantangannya mungkin kita susahnya itu mencari fakta yang benar. Jadi kita emang benar harus butuh waktu untuk itu. Itu sih tantangannya. Mencari fakta ya. Walaupun sudah melibatkan orang-orang ya. Baik. Nah, yang keenam nih Bun, apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus? Misalnya nih, apakah Bunda menyelesaikan sebuah kasus itu langsung di tempat atau Bunda atur dulu nih jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, seperti apa yang sudah pernah Bunda jalankan? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ringan, bisa kita selesaikan pada hari itu, kita selesaikan dengan cepat. Tapi bila seperti tadi yang fakta-faktanya itu belum dapat, berarti kita harus membutuhkan waktu lebih. Gitu. Sesuai dengan kondisinya. Nah, yang ketujuh nih Bun, pertanyaannya, adakah seseorang Bun atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan? Itu bila kan tadi bermusyawarah ya, tentunya itu ada dari atas juga, itu kita ada Pak Direktur atau atasan lainnya, itu kita bermusyawarah juga dari guru-guru. Jadi makanya tetap ada faktor dari orang luar. Terakhir nih Bun, nah dari semua hal yang sudah Bunda sampaikan ini nih, pembelajaran apa yang bisa Bunda ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan itu emang berat ya, apalagi yang dilema etika ini, kita benar-benar istilahnya tidak boleh percaya dengan satu informasi. Nah itu dia pelajarannya, itu kita emang harus cari fakta yang benarnya, baru kita bermusyawarah dan mengambil keputusan. Itu sih pelajarannya, kita jangan percaya dengan satu informasi. Diuji dulu ya. Benar. Kebenarannya, legalitasnya gitu ya Bun. Oke deh Bun, alhamdulillah selesai nih Bun wawancara kita. Terima kasih banyak Bunda atas waktunya. Semoga sesi wawancara ini bisa mendatangkan manfaat ya Bun, bagi Bunda sendiri sebagai seorang kepala sekolah